Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri Renungan Ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Haleluya saudara, kita sudah masuk ke dalam bab yang baru, Yohanes bab 12. Kita akan lihat ayat yang pertama hingga ke-8 dengan tajuk ini, bagaimana menjadi seorang pemberi seperti Maria. Mari kita baca dari ayat yang pertama. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Demikianlah firman Tuhan. Yesus telah datang ke Betania 6 hari sebelum Paskah. Dalam bab sebelum ini, bab 11 ayat 8, ada mengatakan Betania terletak tidak jauh dari Yerusalem, yaitu kira-kira 2 mil jauhnya, yaitu lebih kurang 2,8 kilometer. Nah, Yohanes ingin menunjukkan bahwa kematian Yesus semakin dekat, sebab Yesus akan dikorbankan pada hari Paskah. Nah, petikan ini juga ada dicatat di Injil Matius bab 26. Jadi kita juga akan merujuk kepada Matius 26 untuk mendapat gambaran yang lebih komplit. Mari kita lihat soalan edisi ini. Pemberian Maria. Apa yang Anda dapat belajar tentang pemberian Maria? Dan bagaimana Anda dapat menjadi seperti Maria? Oke, mari kita lihat ayat ketiga ini. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ya, yang pertamanya, pemberian Maria itu adalah tersangat mewah, tersangat mewah. Sebab dia menggunakan minyak wangi yang sangat mahal. Dan menurut Yudas, nilai minyak wangi itu adalah 300 dinar. Kalau ikut masa itu, ya upah pekerja untuk 1 hari adalah 1 dinar. Nah, 1 dinar untuk 1 hari. Dan nilai minyak wangi itu adalah 300 dinar. Bermaksud, itulah harga upah untuk 1 tahun bagi seorang pekerja. Wow, 1 tahun punya upah. Dan yang keduanya, Maria telah memberikan yang terbaik kepada Yesus. Maria membayar harga yang tinggi untuk persembahannya, ya. Namun persembahannya itu sangat berkenan kepada Yesus, sangat berkenan kepada Yesus. Yeremia seperti Daud pernah mengatakan, sebab
Aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Jadi kalau kita mau membawa suatu persembahan, kita harus membawa suatu persembahan yang sangat berharga. Nah, Yesus juga mempersembahkan yang terbaik dan yang paling berharga kepada kita, yaitu hidupnya sebagai pengganti untuk menyelamatkan kita dari dosa. Maka kita juga harus mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Dan kita dapat lakukan ini bukan hanya pada hari Minggu ibadah sahaja, yaitu memberi uang persembahan yang diletakkan dalam kantong. Itu pun sekali seminggu. Kita harus mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan setiap hari, every day, yaitu dengan menghidupi kebenaran yang dinyatakan dalam Roma 12 ayat yang pertama ini. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Nah, itulah persembahanmu. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan inilah ibadah yang berkenan kepada Allah, yaitu persembahan tubuh kita. Haleluya. Dan yang seterusnya, pemberian Maria adalah pemberian kasih dalam segala kerendahan hati. Nah, dalam zaman Yesus, memanglah biasa untuk hamba mencuci kaki tetamu dengan air. Karena jalan raya pada masa itu sangat berdebu. Nah, di sini, Maria telah mengambil tempat seorang hamba dan melayan Yesus dalam segala kerendahan hatinya. Nah, hal ini tidak dapat dilakukan oleh murid-murid Yesus sendiri. Seperti mana yang akan dibuktikan nanti di bab yang seterusnya, yaitu bab 13, di mana Yesus akan membasuh kaki mereka. Nah, Maria bukan saja memberikan yang terbaik, dia telah menyapu kaki Yesus dengan rambutnya sendiri. Nah, ini bermakna dia harus membuka tudungnya dan menunjukkan rambutnya di khalayak orang ramai. Hal ini tidak akan berlaku pada zaman itu karena perempuan biasanya memakai tudung. Nah, orang ramai juga mungkin akan berpikir bahwa perbuatan Maria itu tidak senonoh. Nah, bermaksud Maria tidak mempedulikan diri dan statusnya. Maria hanya mau menunjukkan kasihnya. Amin. Maria hanya mau menunjukkan kasihnya dengan mendekati Yesus dan melayani Yesus. Dan Maria menyerahkan diri dan kemuliaannya kepada Yesus dalam segala kerendahan hati. Saudara, Tuhan Yesus telah memanggil kita menjadi saksinya. Jangan takut, jangan jadi malu untuk memberitakan kebenaran tentang Yesus. Kita harus menjadi saksi Kristus yang setia. Dan seperti Paulus menasihatkan anak didiknya Timotius dalam 2 Timotius 2:15, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Jangan malu, terus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Nah, seterusnya, pemberian Maria juga adalah sangat penting dan tidak sia-sia. Tidak sia-sia pemberian Maria. Walaupun ada beberapa orang yang menganggap penuangan sebotol minyak itu minyak yang sangat mahal itu adalah suatu pemborosan besar, tapi bagi Yesus, Yesus tidak menganggapnya suatu pemborosan. Apa yang telah dilakukan Maria adalah sangat penting. Sebab ia mengingatkan Yesus akan hari penguburannya.
Bermaksud, apa saja yang dilakukan untuk Yesus, kalau kita lakukannya dengan kasih dan segenap hati, tidaklah sia-sia. Amin. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58 berkata ini, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Itu teruslah melayani Tuhan ya, giat, berusaha. Jadi sungguh-sungguh dalam pelayananmu. Paulus berkata ini. Kenapa? Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Amin. Maria tidak dapat apa-apa keuntungan uang dari meminyaki Yesus. Di mata manusia, ia dianggap pembaziran, pemborosan. Tapi Maria mendapat pujian yang tertinggi dari Yesus. Dalam Matius 26 ayat 13 berkata begini, aku berkata kepadamu sesungguhnya, di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Amin. Haleluya. Nah, ada nota tambahan di sini. Adakah Yesus melupakan orang-orang miskin? Sebab dalam ayat 5 ini berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Adakah Yesus lupa orang-orang miskin? Saudara, tidak. Yesus tidak melupakan orang-orang miskin. Yesus melayan mereka. Orang-orang miskin akan sentiasa ada dan dapat dilayan oleh mereka. Mereka yang menunjukkan kemurahan hati kepada orang-orang miskin. Tapi Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa dia tidak akan lama lagi bersama dengan mereka. Masanya sudah tiba. Waktunya sudah sampai untuk Yesus meninggalkan mereka. Ataupun dimuliakan kalau dalam maksud Injil Yohanes. Dan Maria tidak akan mendapat peluang seperti ini untuk meminyaki Yesus. It's now or never. Dan Maria telah merebut peluangnya untuk melakukan apa yang penting dan sesuai untuk Yesus. Jadi saudara, kita juga jangan melengahkan masa untuk melakukan apa yang penting untuk Tuhan. Amin. Pelayanan penting. Berkhidmat untuk community. Penting. Cuba memenuhi semua keperluan-keperluan yang ada. Kita cuba memenuhi semua keperluan itu. Tetapi perhubungan dengan Tuhan juga harus kita usahakan dan tak boleh kita abaikan perhubungan itu dengan Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa pelayanan itu penting. Ya, dan ada banyak keperluan yang harus kita penuhi. So many needs, banyak keperluan. Dan kita coba usahakannya dengan sedaya upaya untuk coba memenuhi semua keperluan pelayanan sampai kita menjadi begitu sibuk. Tapi saudara, dalam kehidupan pelayanan, janganlah lupakan perhubungan kita dengan Tuhan. Perhubungan kita dengan Tuhan harus tetap diutamakan dan pada masa yang sama kita boleh juga aktif dalam pelayanan dengan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Itulah pelayanan yang lebih luar biasa bila ada penyertaan Tuhan, yaitu bila kita tahu perhubungan kita dengan Tuhan itu sangat dekat dan nyata dan dalam. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah, yang kami puji, yang kami agungkan. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Terima kasih Bapak karena mengajar kami untuk menjadi seorang pemberi. Supaya kami tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi dapat juga menjadi berkat kepada orang yang lain. Ya Bapak, seperti Engkau yang telah memberikan yang terbaik kepada kami, yaitu melalui Yesus Kristus yang mengorbankan diri untuk selamatkan kami. Engkau telah membuktikan kasih-Mu dan karya-Mu yang teragung, yang termulia. Ya Bapa, pemberian sekiranya disertai kasih tidak akan mencari keuntungan diri sendiri,
Tidak akan berlaku jahat. Sebaliknya, mau menjadi berkat kepada yang lain. Ya Bapak, bentuklah hati kami untuk dapat menjadi seorang pemberi seperti Yesus. Dengan pertama-tama, menyerahkan hidup kami, mempersembahkan tubuh kami kepada Engkau Bapa, dan memberikan diri untuk melakukan kehendak-Mu. Ya Bapa, kasih-Mu yang telah selamatkan kami pasti dapat mengubah hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami doakan semua ini hanya dalam satu nama yang terindah, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami yang termulia. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.